Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahma. Saya dari program studi manajemen syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, baik, langsung saja kita masuk materi, yaitu pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu menggunakan metode bottom up budgeting. Nah, bottom up budgeting itu adalah metode penyusunan anggaran yang dimulai dari tiap departemen, di mana masing-masing bagian ini menyusun kebutuhan dan biaya mereka terlebih dahulu, lalu nantinya akan digabungkan menjadi total anggaran. Nah, metode ini cenderung lebih akurat karena dibuat oleh pihak yang saling memahami kebutuhan pihak. Prosesnya itu meliputi pencatatan kebutuhan, peninjauan oleh kepala departemen, hingga penggabungan seluruh anggaran. Kelebihannya adalah nanti hasilnya akan lebih detail dan meningkatkan keterlibatan tim. Namun, kekurangannya ini memakan waktu lebih lama dan perlu pengawasan. Nah, di dalam penyusunannya ada 3 tahap penting. Pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan harga. Yang kedua adalah negosiasi agar anggaran itu lebih realistis, serta finalisasi melalui kesepakatan dan penyediaan dana cadangan. Kesimpulannya, metode ini tuh lebih efektif untuk menghasilkan anggaran yang rinci, asalkan dikelola dengan baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Kubro. Di sini saya akan menjelaskan tentang top-down budgeting. Apa sih itu top-down budgeting? Adalah metode penyusunan anggaran di mana seluruh keputusan ditentukan oleh manajemen puncak atau manajer, kemudian dibagikan kepada setiap divisi untuk dilaksanakan. Terus di slide berikutnya ada karakteristik, yang dimana karakteristik ini terdapat yang pertama proses cepat, kontrol berada di manajemen pusat, dan partisipasi karyawan atau di divisi di bawah relatif rendah. Terus yang slide berikutnya ada proses. Prosesnya itu dimulai dari penetapan tujuan perusahaan, penentuan anggaran, pembagian ke tiap divisi, lalu dilaksanakan dan dievaluasi. Terus slide berikutnya, di situ ada kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Kelebihannya yaitu efisien dalam waktu, memudahkan pengendalian, dan menjaga kesesuaian dengan strategi perusahaan. Terus yang kekurangannya yaitu kurang melibatkan karyawan, berisiko tidak sesuai kondisi lapangan, dan tepat menurunkan motivasi kerja. Di sini saya akan menjelaskan incremental budgeting. Budgeting adalah sesuatu metode penyusunan anggaran yang menggunakan anggaran periode sebelumnya sebagai dasar. Kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi, dalam metode ini, kita tidak mulai dari nol, teman-teman, tetapi melanjutkan dari anggaran yang sudah ada. Nah, metode ini memiliki karakteristik yang pertama, anggaran selalu didasarkan pada data sebelumnya. Terus, perubahan yang dilakukan biasanya kecil atau bertahap. Terus proses relatif, teman-teman, dan sederhana sehingga cepat prosesnya. Namun, metode ini juga tidak mengevaluasi seluruh anggaran secara mendalam, melainkan hanya fokus pada penyesuaian saja. Nah, metode ini ada prosesnya, teman-teman. Proses incremental budgeting ini cukup sederhana, teman-teman. Yang pertama, kita mengambil anggaran dari periode sebelumnya sebagai acuan. Kemudian kita mengevaluasi apa yang anggaran tahun kemarin itu apa yang jadi masalah. Jadi kita harus evaluasi dari saat ini. Terus seperti adanya kenaikan harga atau perubahan target. Selain itu dilakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi anggaran. Hasilnya kemudian ditetapkan sebagai anggaran baru yang selanjutnya akan digunakan dan dievaluasi. Seperti contoh, jika anggaran operasional tahun lalu adalah 100 juta, maka pada tahun berikutnya anggaran tersebut bisa dinaikkan menjadi 110 juta. Kenapa? Karena adanya inflasi, teman-teman, atau kebutuhan tambahan. Jadi, hanya ada penyesuaian, bukan perhitungan ulang dari awal. Di sini kelebihan dan kekurangan dari
budgeting. Kelebihan yang pertama yakni mudah dan cepat dalam penyusunannya karena tidak memerlukan analisis yang rumit, teman-teman. Selain itu, anggaran menjadi lebih stabil dan biaya penyusunan juga lebih hemat. Terus kekurangannya, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kurang fleksibel jika terjadi perubahan pasar. Terus berpotensi mempertahankan pemborosan dari anggaran sebelumnya, serta kurang mendorong efisiensi karena tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi, incremental budgeting itu merupakan metode yang praktis dan efisien untuk digunakan, teman-teman, terutama dalam kondisi yang stabil. Namun, metode ini tetap perlu dikombinasikan dengan evaluasi yang baik agar anggaran yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada fixed budgeting atau anggaran tetap, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu dan tidak berubah meskipun kondisinya itu aktual, misalnya volume produksi atau penjualan. Nah, ciri-ciri atau sifat-sifat dari fixed budgeting ini diantaranya itu disusun hanya untuk satu level kegiatan, terus juga tidak fleksibel terhadap perubahan dan cocok untuk kondisi yang stabil. Salah satu contohnya itu misal sebuah perusahaan membuat anggaran biaya produksi untuk 1000 unit sebesar 50 juta. Nah, jika ternyata produksi meningkat menjadi 1200, maka anggarannya itu tetap 50 juta, tidak berubah, tidak naik atau tidak turun. Untuk kelebihan dan kekurangan dari fixed budgeting ini, kelebihannya sendiri itu mudah dibuat, terus juga sederhana untuk dipahami. Untuk kekurangannya, kurang realistis jika terjadi perubahan aktivitas dan juga sulit digunakan untuk evaluasi kinerja. Yang kedua ada flexible budgeting, yakni anggaran fleksibel, berbeda dari fixed budgeting. Nah, flexible budgeting ini adalah anggaran yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat aktivitas sehingga berubah sesuai dengan kondisi aktual. Ciri-cirinya sendiri itu yakni disusun untuk beberapa tingkat aktivitas, terus juga memisahkan biaya tetap dan juga biaya variabel, terus juga lebih adaptif terhadap perubahan. Salah satu contohnya itu misal sebuah perusahaan di mana biaya variabelnya itu 30.000 per unit, terus biaya tetapnya 20 juta. Nah, jika produksinya itu 1000 unit, maka total biayanya itu 50 juta. Namun, jika produksinya 1200 unit, maka total biayanya itu 56 juta. Intinya tuh anggaran ini tuh akan menyesuaikan dengan jumlah produksi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri itu, kelebihannya itu lebih akurat dan realistis, terus juga memudahkan evaluasi kinerja, terus juga cocok untuk kondisi bisnis yang dinamis. Terus untuk kekurangannya lebih kompleks dalam penyusunan, terus juga membutuhkan analisis biaya yang lebih detail.